Ya pemirsa, pasca kenaikan harga BBM Sabtu lalu, aktivitas di SPBU Pertamina tetap normal. Ya pemirsa, sejumlah SPBU di Jakarta tetap dipadati masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Sejak pagi hari tadi pemirsa, kendaraan roda 2 antri di SPBU Pertamina Matraman, Jakarta Timur. Mayoritas dipadati oleh pengemudi ojek online. Tidak hanya sepeda motor yang antri mengisikan bahan bakar, kendaraan mobil pribadi juga antri untuk mengisi BBM. PBU Vivo sempat diserbu warga karena harga BBM jenis RON 89 lebih murah dibandingkan dengan Pertalite. Namun saat ini bahan bakar RON 89 milik Vivo diminta naik. Situasi terkini SPBU Vivo sepi dari antrian dan BBM jenis RON 89 menjadi incaran masyarakat karena lebih murah dibandingkan Pertalite. Udah ada antrian aja gitu. Pemirsa, pasca kenaikan harga BBM, bagaimana situasi terkini di stasiun pengisian bahan bakar? Sudah ada rekan kami Rizka Dior di SPBU Pertamina dan juga ada Nadia Raisa di SPBU Vivo, dan kami akan ke Rizka Dior terlebih dahulu. Iya Rizka, seperti apa pantauan mata Anda saat ini di SPBU tempat Anda berada sekarang? Ya, selamat siang Anggi, Pram, dan juga pemirsa. Kalau kami memperhatikan sejak pagi hari tadi untuk situasi atau kondisi terkini di SPBU Pertamina Matraman Jakarta Pusat, ini kami masih memantau bahwa antrian kendaraan di kedua belah sisi, baik untuk antrian kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ini masih terjadi antrian, bahkan penguluran kendaraan ini masih terjadi hingga ke Jalan Raya Matraman Jakarta Pusat. Nah, jika tadi kami juga sempat memperhatikan Anggi, Pram, dan juga pemirsa, kiranya untuk antrian di kedua sisi, baik kendaraan roda 2 dan roda 4 ini, kalau untuk di antrian kendaraan roda 2 sendiri masih didominasi oleh ojek online, sedangkan untuk di antrian kendaraan roda 4 sendiri masih didominasi oleh mobil pribadi. Nah, jika tadi kami juga sempat berbincang kepada salah satu pengawas yang ada di sini, Pram, Anggi, dan juga pemirsa, kiranya sempat dikatakan bahwa untuk keramaian masyarakat yang ingin mengisi bahan bakar minyak di stor Pertamina Matraman Jakarta Pusat ini masih terus terjadi setiap harinya sepanjang hari, kecuali jika sudah memasuki waktu malam hari yang dinilai cukup sepi jika melihat dari pagi hingga ke sore hari. Nah, dan tadi juga salah satu pengawas tersebut sempat mengatakan bahwa kiranya untuk suasana ini tidak mempengaruhi atau tidak membuat pendapatan penjualan BBM Pertamina di Matraman ini mengalami penurunan. Nah, jika tadi kami juga sempat memperhatikan, Pram, Anggi, dan juga pemirsa, kiranya di stor SPBU Pertamina Jakarta Pusat ini juga hanya ada 3 produk yang ditawarkan, yakni jika dapat kami rincikan kepada pemirsa, Anggi dan Pram di rumah, bahwa hanya ada Dexlite yang sebelumnya dijual di kisaran harga Rp17.800, kini turun menjadi Rp17.100. Sedangkan untuk Pertalite sendiri yang tadinya harganya Rp7.650, kini sudah mencapai Rp10.000, dan untuk yang terakhir adalah Pertamax, semula dijual di kisaran harga Rp12.500, kini sudah mencapai Rp14.500. Nah, dari 3 jenis produk yang ditawarkan di SPBU Pertamina Matraman Jakarta Pusat ini, yang masih diminati oleh masyarakat adalah Pertalite, baik untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, kiranya alasan pemerintah juga bersikeras menaikkan harga bahan bakar minyak ini dikarenakan untuk menekan konsumsi penggunaan bensin, karena subsidi APBN tahun ini sudah mencapai Rp502,4 triliun, Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Tak hanya itu, bahkan pola subsidi yang tidak tepat sasaran ini juga menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Nah, tak hanya itu juga, sementara Pram, Anggi, dan juga pemirsa, Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting juga sempat mengatakan bahwa untuk kuota BBM subsidi seperti solar dan Pertalite sendiri diyakini tidak akan cukup hingga akhir 2022 mendatang, karena melihat mobilitas masyarakat yang sudah kembali tinggi seiring merendahnya angka kasus pandemi COVID-19. Dan untuk mengetahui situasi terkini di SPBU Vivo kawasan Tebet, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Silakan, Nadia. Ya baik, terima kasih Rizka dan pemirsa. Situasi di SPBU Vivo tempat saya melaporkan kini terpantau sepi dan tidak nampak adanya antrian yang panjang. Menurut pantauan kami, untuk
BBM RON 89 milik Vivo atau yang dinamakan Revo 89 sendiri sudah menghilang. Hal ini terlihat dari papan LED. Harga dari Revo 89 juga sudah tidak dinyalakan. Yang tertera hanyalah Revo 95 dan juga Revo 92. Menurut pantauan kami, untuk Revo 89 yang tidak dinyalakan ini, papan LED-nya tidak hanya di SPBU MT Haryono tempat kami melaporkan saja, tapi juga di sejumlah SPBU lainnya. Sebelumnya Kementerian ESDM meminta agar pihak Vivo melakukan penyesuaian harga seiring dengan kenaikan harga BBM RON 90 milik Pertamina atau Pertalite. Dan hal ini pun dengan kenaikan harga BBM Pertalite berimbas pada masyarakat yang beralih menggunakan Revo 89 milik Vivo, sehingga kemarin sempat beberapa SPBU Vivo diramaikan oleh para pengendara yang memilih untuk mengisi BBM Revo 89 yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga Pertalite, di mana harga Pertalite sendiri naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara untuk harga Revo 89 sendiri lebih murah, yaitu di Rp8.900 per liter. Dan pemerintah pun meminta agar pihak Revo melakukan penyesuaian harga, namun kami belum dapat memberikan informasi dengan lebih detail dikarenakan pihak Revo sendiri juga belum memberikan keterangan lebih lanjut. Ya, kembali ke studio Anggi dan Pram. Iya, Nadia Raisa melaporkan langsung dari SPBU Vivo di Tebet, Jakarta Selatan. Sebelum tadi sudah ada Rizka Dior langsung dari SPBU Pertamina Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan stok bahan bakar minyak aman setelah pengurangan subsidi BBM. Ya, selain itu pemerintah juga akan menghubungkan aplikasi My Pertamina dengan Telkom dan data kepolisian agar penyaluran subsidi BBM dari pemerintah untuk masyarakat dapat berjalan tepat sasaran. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Penyesuaian harga ini telah dilakukan Pertamina di setiap SPBU di Indonesia. Pemerintah mendorong penggunaan kendaraan elektrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Selain itu, pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan atas pengalihan subsidi BBM berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Salah satu langkahnya menghubungkan aplikasi My Pertamina dengan data Telkom dan kepolisian untuk deteksi kendaraan. Nah, ini perlu waktu saja, ya. Tapi saya akan pulang juga salah satunya segera saya dapatkan bagaimana sinkronisasi data Telkom Pertamina ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Apalagi kalau bisa nanti saya menghadap Pak Kapolri untuk mendapat dukungan data tadi kan yang namanya nomor mobil. Ya, jenisnya apa, nah ini kita bisa sinkronkan. Pasca pengurangan subsidi BBM, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan ketersediaan stok BBM aman agar pelayanan Pertamina tidak mengecewakan masyarakat. Dari Amsterdam, Belanda, Megalatu iNews melaporkan. Ya pemirsa, kenaikan harga BBM langsung berdampak pada harga komoditas di pasar tradisional. Ya pemirsa, seperti di Indramayu, Jawa Barat, harga cabai rawit naik dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilo. Sementara di Pandeglang, Banten, pemirsa, harga daging ayam naik dari Rp28.000 ke Rp33.000 per kilonya. Kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah pada Sabtu lalu langsung berdampak pada harga bahan pokok. Di pasar tradisional Karangampel, Indramayu, komoditas yang paling signifikan naik adalah cabai. Harga cabai rawit merah dan cabai keriting naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai hijau naik dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilonya. Sebelum harga BBM naik, harga telur ayam yang sempat turun di angka Rp28.000 kini kembali naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Transport yang kebanyakan, yang transportnya jauh, misalnya dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, misalnya cabai merah dari Banyuwangi itu kan transportnya jauh, maka lebih tinggi harganya kenaikannya. Berarti ini imbas dampak BBM naik atau iya, Pak? Apa saja yang naik Pak, yang paling menonjol saat ini Pak? Cabai merah, cabai keriting,
cabai rawit. Sejak Minggu malam, harga daging ayam di Pasar Badak Pandeglang, Banten terus melonjak tajam. Harga daging ayam yang biasa dijual seharga Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging ayam ini disebabkan karena ongkos angkut yang naik imbas kenaikan harga BBM. Kemarin naik harga ayam saya bisa 28, kan 30, sekarang udah 32. Itu kenaikan waktu kapan, Pak? Semalam, hari ini. Gimana, Bu? Atuh gimana ya, tuh pengen mau murah ya, jangan mahal gini mah naik mah bingung belanjanya. Atuh pengen mau murah, kayak biasa gitu ya, stabil. Terus ini tadi Ibu beli dikurangi nggak? Apanya, kiloannya? Dikurangin, biasa beli 5 kilo jadi 3 kilo. Tak hanya pembeli, para pedagang juga merasa keberatan dengan kenaikan harga komoditas. Mereka berharap adanya campur tangan pemerintah agar harga kembali normal. Dari Indramayu, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Toy Iskandar dan Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kenaikan harga BBM, sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai melonjak. Ya, hal ini tentu berimbas terhadap daya beli masyarakat yang menjadi menurun. Dan berikut ini pemirsa, laporan dari rekan kami, Lisa Oktaviani dan juru kamera Rizky Solehudin. Pemirsa, usai harga BBM naik pada 3 September 2022 kemarin, tentu hal ini berdampak di sejumlah wilayah di Indonesia, terlebih di pasar tradisional yang dimana kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik. Dan di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, di mana para pedagang mengaku kenaikan kebutuhan bahan pokok tentu mengikuti harga yang ada di pasaran. Dan saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pedagang yang ada di Rawasari terkait kenaikan akannya harga kebutuhan bahan pokok. Selamat pagi. Ya, pagi. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Dengan Bapak Edi. Pak, semenjak kenaikan harga BBM nih, Pak, apakah ada kenaikan secara signifikan kebutuhan bahan pokok yang ada di Pasar Rawasari ini, Pak? Semua ada naik. Semua, contohnya ini cabai, sayur-sayur semua naik juga. Ada minyak semua pada naik, telur, termasuk ayam, semua naik. Untuk harga cabai rawit sendiri berapa, Pak? Cabai rawit merah dari sebelum ada kenaikan BBM itu kenanya 40 sampai 50. Nah, sekarang naik jadi 70. Apakah ada kendala, Pak, terkait pasokannya sendiri, Pak? Mungkin ada juga sih kendalanya dari pasokannya karena mereka transportasinya juga otomatis naik juga. Iya. Terima kasih banyak Pak Edi, dan tak hanya itu pemirsa, pemerintah juga telah mengucurkan bantuan sosial kepada 20,65 juta keluarga sebesar 12,4 triliun untuk antisipasi kenaikan BBM. Dan bantuan ini akan disalurkan untuk per keluarga sebesar Rp300.000, di mana akan disalurkan sebanyak 2 kali. Dan total yang terima oleh penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 2 kali. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kenaikan harga BBM, tarif angkutan kota atau angkot di kota Bogor, Jawa Barat juga ikut naik. Pemirsa, sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, kenaikan harga BBM membuat penyedia jasa transportasi antar kota kebingungan. Hari kedua pasca kenaikan harga BBM, ratusan pengemudi angkutan kota di Bogor, Jawa Barat mulai menaikkan tarif. Berdasarkan surat edaran Organda Kota Bogor, tertulis tarif angkot jarak dekat naik sebesar Rp1.000. Jarak sedang naik Rp1.500, sementara jarak jauh naik sebesar Rp2.000. Berapa Pak sekarang kenaikannya, Pak? Jarak dekat 1.000, jarak sedang 1.500, jarak jauh 2.000. Udah mulai naik, Pak. Pengumuman dari Organda sendiri udah? Pengumuman dari Organda udah, tapi belum tertera di angkot-angkot. Belum semua. Belum semua. Udah, iya. Tapi kesepakatan dari para supir sendiri gimana menurut Kakak? Udah naik sih. Udah dinaikin? Udah dinaikin. Alasannya kenapa, Kang? Ya, alat bensin naik. BBM-nya naik? BBM naik.
Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, para penyedia jasa transportasi jenis bus di Terminal Rajagaluh kebingungan menyikapi kenaikan harga BBM ini. Sebelum harga BBM naik, awak bus mengeluarkan Rp850.000 untuk membeli BBM jenis solar selama 2 kali pulang pergi. Namun kini setelah harga BBM naik, biaya membeli solar pun melonjak menjadi Rp1,2 juta. Kendati demikian, rata-rata para awak bus belum berani menaikkan tarif. Hal ini dikarenakan belum adanya surat edaran resmi terkait penyesuaian tarif dari Kementerian Perhubungan. BBM kemarin naik? Ya sementara ini belum naik. Maksudnya tarif belum naik kan, seumpama naik berarti kan maksudnya seumpama dinaikkan mau nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau kan ya nggak ada pemaksaan. Sebabnya kan tarif BBM udah naik, Mas. Tapi ini kan nanti juga pengeluaran juga bertambah, Pak ya? Iya, kemungkinan ada kenaikan tarif, Mas. Sudah ada info dari Disu, Pak? Belum ada. Dari pemerintah belum ada, Pak. Para awak bus berharap pemerintah segera mengeluarkan tarif resmi agar penyedia jasa transportasi bisa menyesuaikan dan tidak terlalu lama merugi. Dari Bogor, Jawa Barat dan Bojonegoro, Jawa Timur, Wildan Hidayat dan Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Semarang, Batang, Jawa Tengah dan 7 orang tewas serta 4 orang lainnya luka-luka. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.